Dan maukah kalian, kata Rasulullah SAW, afala unabbiukum bima yuthabbitu dzakum, mau enggak kamu saya sampaikan suatu ajaran yang dapat mengokohkan tali persaudaraan kamu, kata Rasulullah SAW, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara sesama kamu. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siri kajian kita adalah silsilah hadis-hadis yang menceritakan tentang nubuat, tanda-tanda akhir zaman kecil yang telah terjadi saat ini. Sengaja kita sajikan dalam bentuk bedah kitab dari kitab ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad, yang saya akan jadikan kitab rujukan kita tentang olahan daripada siri kajian silsilah Akhir Zaman ini. Setelah banyak saya membuka, membedah dan menamatkan kitab-kitab yang berkaitan tentang akhir zaman, maka saya melihat bobot dalam kitab ensiklopedi Akhir Zaman ini secara ilmiah, kualitas dan kuantitasnya Masya Allah, maka akan kita usahakan untuk merampungkan pembahasan isi kitab ini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita mulai yang pertama tentang kejadian-kejadian alamkah, sosial politikkah, moral dan sebagainya dalam kehidupan manusia menjelang kiamat. Itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini. Ada di halaman 305 dari kitab kita Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Bunyinya adalah berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi kiamat hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin. Tidaklah terjadi kiamat sampai umatku ini mengambil dengan hukum ketatanegaraan dan berkaitan dengan politik dari bangsa-bangsa yang berjaya daripada umat ini sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kafaris wa Rum, apakah yang engkau maksud seperti bangsa-bangsa sebelum kita itu Persia dan Romawi? Faqala wa minan nas wa manin nas illa ulaik, maka Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hadis yang ini akan kita langsungkan dan kita jelaskan perbedaannya sebagaimana kitab juga menjelaskan dengan hadis berikut ini, agar kita dapat membedakan ya, bahwa hadis yang barusan nubuat Rasulullah bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umatku ini mengambil sistem hukum, sistem kenegaraan dan politik dari bangsa-bangsa sebelumnya yang berjaya dan menguasai dunia, Persia dan Romawi. Sementara hadis ini tidak bertentangan dengan hadis berikut, yang mana hadis ini bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada di halaman 307. Hadis ini, ibarat Allah yang kami muliakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihain mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perbandingkan dengan hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi. Yang tadi adalah dari Abu Hurairah, hanya dalam riwayat Imam Bukhari saja, dan itu berkaitan tentang masalah bahwa negeri dan umatku di akhir zaman menjelang kiamat akan mengambil sistem hukum, sistem ketatanegaraan dan politik dari bangsa Romawi dan bangsa Persia yang besar sebelum
kejayaan Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis yang ini, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh, sehingga kalau sesungguhnya mereka itu memasuki lubang biawak, pasti kamu akan ikut bersama mereka masuk ke lubang yang sama. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, al-yahud wan nasara, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka Nabi bertanya, siapa lagi? Kalau yang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyebutkan tentang masalah politik, tentang masalah hukum yang merujuk kepada sistem politik, sistem hukum yang ada pada bangsa Romawi dan Persia. Sementara yang hadis ini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Kita tahu Persia bukan Yahudi di sana dan bukan Nasrani. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, berarti yang dimaksud dari hadis yang kedua ini adalah tentang masalah tata cara beragama, cara-cara dalam beragama, termasuk tentang akhlak dan moral yang juga adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari agama. Hadis ini didukung oleh riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berikut ini, "Law anna ahadahum jama'a imra'atahu fi at-tariq la fa'altuhu." Ini kalau sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani itu menyetubuhi istrinya di tengah jalan, kamu akan mengikuti mereka seperti itu. Jadi terbiasa melakukan hubungan seksual walaupun di tengah-tengah orang ramai seperti yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah, lakana fi ummati ma yasna'u dzalik." Sehingga kalau ketika ada di tengah-tengah mereka ada yang melakukan hubungan kepada ibu kandungnya sendiri, dan itu terjadi pada hari ini di Eropa dan di Amerika, wahai kaum muslimin, pasti akan kalian dengarkan ada di antara umatku yang melakukan hal yang sama. Sekarang sudah merembes dan masuk ke negeri kita Indonesia ini, budaya di mana anak bujang melepaskan lajangnya dengan ibu kandungnya, anak gadis melepaskan keperawanannya dengan ayah kandungnya, seperti dibuat oleh orang barat di Amerika dan di Eropa hari ini. Na'udzubillah. Di Eropa dan di Amerika pada hari ini, ibarat Allah, dan bahkan juga di Australia yang terbaru ini saya dengarkan, sudah diregalkan dan dibenarkan pernikahan sejenis. Homoseksual dan lesbian sudah diundang-undangkan. Indonesia sedang mengarah ke sana, dan banyak negeri-negeri yang umat Islamnya juga sudah mengarah kepada itu. Na'udzubillah. Kita kembali kepada dua perbandingan hadis ini. Yang pertama, dalam masalah hukum, merujuk kepada orang sebelum kalian, Persia dan Romawi. Tahukah saudaraku bahwa hadis Nabi ini pas seperti yang kita temukan pada masa kita saat ini. Demokrasi adalah produk dan sistem hukum serta sistem politik yang ada pada negeri adidaya Persia dan Romawi ini. Demokrasi seperti kita ketahui lahir di masa-masa di mana zaman-zaman keemasan Persia dan Romawi sedang menggenggam dunia. Dan hari ini demokrasi setelah 700 tahun lebih dikuburkan hidup-hidup, kemudian kembali dibangkitkan dan dipakai di dunia. Nah, umat Islam dalam masalah politik, dalam masalah hukum juga merujuk kepada demokrasi. Inilah dia kenyataan bahwa Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian mengikuti Persia dan Romawi dalam masalah politik dan hukum. Jadi tidak ada pertentangannya dengan hadis yang berikut yang mengatakan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, umatku benar-benar akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bila kita bicara tentang Yahudi dan Nasrani, berarti yang dibicarakan adalah tentang masalah agama, termasuk tentang masalah moral, termasuk tentang masalah akhlak. Hari ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pernikahan salah satu contoh. Umat sekarang pernikahannya benar-benar berkiblat kepada cara pernikahan orang Nasrani atau cara pernikahan orang Yahudi. Diadakan di gedung, diadakan acara prasmanan, dilakukan tarian-tarian, musikan-musikan dan segala macamnya, bercampur baur laki-laki wanita, makan minumnya sambil berdiri, ya.
dan berbagai macam pembukaan-pembukaannya, acaranya diisi dengan semua ala Eropa, dan mereka sangat bangga melakukan itu. Eropa, bila disebut dengan Eropa, maka yang dimaksud dengannya adalah siapa lagi kalau bukan kaum Nasara, ya, Yahud. Maka belahan bumi sebelah timur sekarang didominasi oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi Nasrani pada hari ini ibarat Allah telah mewarnai umat Islam. Bagi mereka tidak penting umat Islam ini ikut ke agama mereka, enggak penting. Tapi bagi mereka penting kalau umat Islam mengikuti cara-cara mereka. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan sampai kepada kamu tingkat senang mereka sampai kamu ngikutin mereka. Ngikutin mereka yang penting, bukan berarti masuk ke agama mereka. Pokoknya dah niru-niru mereka, udah itu udah penting bagi mereka. Katakanlah petunjuk dari Allah itulah sebenarnya petunjuk. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dua hadis ini benar-benar secara realita sudah kita temukan pada masa kita sekarang. Uraiannya secara tajam dan mendalam, ilmiahnya dikupas satu persatu. Silakan nanti melihat kepada kitab ensiklopedia akhir zaman berkaitan tentang salah satu fenomena akhir zaman yang kita saksikan, di mana umat Islam secara hukum merujuk kepada bangsa yang pernah dulu berjaya sebelum Islam datang, yaitu Persia dan Romawi, dan itulah demokrasi. Sementara secara agama umat Islam menjelang kiamat akan mengikuti cara-cara beragamanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, yang beragama yang kita maksud adalah dalam 5 hal: dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum, dalam masalah undang-undang, ya, kemudian dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah. Nah, ini benar-benar umat Islam akan berkiblat kepada Yahudi dan Nasrani. Sekarang cara bermuamalah contohnya dalam masalah bisnis. Hampir seluruh ruangan dan seluruh sesi umat Islam menggunakan cara bisnis barat. Dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika. Hal ini dalam masalah perbankan, dalam masalah ribawi, dan ini adalah sistem ekonomi kaum Yahudi yang dipakai oleh umat Islam. Padahal ini bahagian daripada agama. Nyata betul wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi apabila kita mau tama'un, mau lebih dalam-dalam lagi tentang perkara ini, maka mau kemana kita akan mengalihkan mata, mengalihkan muka, mau kemana? Dalam segala sisi umat Islam betul-betul telah mengikuti Persia dan Romawi tentang masalah hukum, tentang masalah politik dan undang-undang. Sementara dalam masalah agama, dalam masalah budaya, dalam masalah sosial, dalam masalah moral, umat Islam telah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku seperti ini, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya. Sehingga kalaupun mereka melakukan hal yang mustahil, kamu akan melakukan hal yang seperti itu. Dan demikian hari ini maqalahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala haqqil waqi'. Betul-betul sudah dalam realita kita saksikan di hadapan kita. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu contoh bahwa yang diikuti dari orang Yahudi dan Nasrani bukan hanya yang berkaitan tentang masalah ibadah-ibadah saja, termasuk juga tentang masalah sosial, muamalah dan sebagainya. Contoh, suatu ketika hadis ini diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia keluar menuju perang Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwat. Rasulullah melewati dengan para sahabatnya satu pohon yang pohon itu disebut oleh masyarakat tempatan dengan sebutan dhatu anwat. Yu'alliqun 'alaiha aslihatahum faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Di mana di atas pohon itu kaum musyrikin menjadikan pedang-pedang mereka gantungkan di atas itu. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana, jadikanlah, buatkanlah untuk kami, ya, tetapkanlah untuk kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami juga punya dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka punya satu pohon untuk khusus meletakkan senjata-senjata mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah,
Maha suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa. Ini mirip dengan perkataan kaum Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikanlah untuk kami satu ilah sebagaimana mereka-mereka ini, orang-orang musyrik ini punya ilah-ilah. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, kata Rasulullah SAW. La tarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguh benar-benar kamu akan melakukan sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Perhatikan ini. Yang jadi masalah itu adalah mengikuti mereka. Bukan masalah ini baik atau tidak, tetapi kalau ada orang musyrikin melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka, orang beriman tidak patut melakukannya. Makanya selalu Rasulullah mengatakan khaliful yahud wan nasara. Selisihilah oleh kamu Yahudi dan Nasara. Selisih oleh kamu. Kalau orang Yahudi memanjangkan kumisnya sampai menutupi bibir atasnya, kemudian memanjangkan jenggotnya, sementara orang Nasrani mencukur jenggotnya dan kadang-kadang mencukur habis kumisnya atau meninggalkan sedikit di atas kumis, sebagai kumisnya, maka Nabi SAW mengatakan khaliful yahud wan nasara. Khaliful yahud wan nasara. Kalau kamu disuruh Rasulullah panjangkan jenggot, kemudian kumisnya dirapikan, dibersihkan atau dicukur habis, ini agar kamu berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Setelah Rasulullah tahu bahwa orang Yahudi punya kebiasaan berpuasa pada hari seperti hari Sabtu, kemudian Nasrani pada hari Minggu umpamanya, Rasulullah mengatakan kamu jangan berpuasa pada hari itu. Ini contoh ya, bagaimana Rasulullah menyuruh kita agar menyelisihi mereka dalam segala hal. Nah, pada hari ini benar-benar umat Islam sudah bertaklid kepada Yahudi dan Nasara. Dalam kasus yang ada dalam hadis ini adalah style, gaya hidup. Kalau gaya hidupnya sampai-sampai dengan cara berpakaian, gantungan senjata segala macamnya seperti apa adanya orang musyrikin, umat Islam jangan niru begitu. Jadi kenapa? Umat Islam juga harus membuat sendiri peradaban yang biasanya kalau umat Islam yang melakukannya, umat Islam akan jauh lebih baik dan lebih unggul. Tapi hari ini umat Islam kehilangan identitas itu, kehilangan izzahnya, sehingga segala sesuatu yang bersumber dari mereka seolah bagus dan layak untuk ditiru. Hamba-hamba Allah ma'asyiral muslimin, umat orang kafir Yahudi dan Nasrani kasih tato di badannya, umat Islam rame-rame pasang tato, ya, dan merasa bangga bahwa ini adalah style, ya, ini adalah lifestyle dan segala macamnya, ya. Umat orang kafir itu olahraganya seperti olahraga hewan, binatang dengan bertelanjang segala macamnya. Umat Islam sudah ikut-ikutan seperti itu. Pendidikan orang kafir caranya begini-begini, umat Islam sudah ikut-ikutan seperti itu, ya. Coba lihat ala pendidikan yang ada pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa-masa kejayaan Islam. Tidak seperti orang-orang barat sekarang, ya. Tidak kaum muslimin yang ikhtilatkan laki-laki wanita yang mendominasikan pelajaran zanni daripada pelajaran ilmi dan segala macamnya. Ini adalah bentuk yang nyata bahwa umat Islam betul-betul telah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Lihat model pakaian umat Islam pada hari ini. La haula wala quwata illa billah. Persis kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa tana'uma wa zayya ahli syirki wa labusal harir. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Jauhilah oleh kalian, jangan sampai kalian hidup bergelimang kenikmatan, ya, berpakaian ala orang musyrik serta memakai pakaian sutra. Lihat bagaimana orang musyrik. Bagaimana orang musyrik? Ini maksudnya orang musyrik di sini ibarat Allah yang kami muliakan adalah kaum yang mengatakan Allah itu 3 atau kaum yang mengatakan Uzair adalah ibnu Allah. Ini adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, apa gaya pakaian mereka yang disebut oleh Rasulullah? Mereka memakai sutra, jangan pakai. Mereka memakai ini, mereka memakai itu, jangan digunakan. Tetapi kenyataannya Islam bangga hari ini melakukannya. Hamba Allah yang kami muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis senada juga didapatkan tentang berkaitan tentang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Artinya adalah telah merata, merambah dan merembes, merasuk ke dalam tubuh kamu, ke dalam jiwa kamu, ke dalam karakter dan mental kamu, ya, kebiasaan bangsa-bangsa sebelum kamu, yaitu al-hasad, kedengkian, wal baghdha, dan kemarahan, ya, rasa dengki sesama mereka, sama orang beriman saling mendengki. Kemudian wal baghdha, kebencian. Pada hari ini kaum muslimin la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara kita yang dari berbagai macam golongan, padahal mereka seluruhnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, baiknya
di Indonesia ataupun yang ada di Timur Tengah pada hari ini, mereka tumbuh rasa dengki antara satu dengan yang lain. Kayak orang Indonesia, ada kelompok-kelompok di Indonesia ini merasa benci dengan Saudi. Sebab apa? Saudi dituduh sebagai Wahabi. Padahal sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok yang benci kepada saudara kita yang ada di Jamaah Tabligh umpamanya. Padahal dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebencian muncul. Apanya ini? Ada kedengkian, ada hakat, ada baghdha, ada rasa kemarahan. Marah kepada mereka. Alasannya bagaimana kaum muslimin? Ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani sesama mereka. Tarahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka kayaknya satu padahal hati mereka pecah belah. Kau lihat mereka seolah-olah kompak padahal mereka saling bermusuhan. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha hiyal haliqah. Padahal hasad dan baghdha ini, kedengkian dan rasa benci yang ada kepada dalam dada kepada orang mukmin yang lain, hiyal haliqah. Ini dapat memotong dan mencukur habis agama. La aqulu tahliqu syar. Bukan yang saya maksud di sini adalah mencukur rambut, bukan kata Rasulullah, walakin tahliqud din. Tapi ini bisa mencukur seluruh agama, ya. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kamu benar-benar beriman. Wala tu'minu, dan kamu tidak akan dianggap betul-betul beriman hatta tahabbu, sehingga kamu saling mencintai. Wahai saudaraku, siapa pun yang mendengar siri kajian kita ini dari saudaraku yang menisbahkan diri kepada kelompok Salafi, yang menisbahkan diri kepada kelompok Jamaah Tabligh, yang menisbahkan diri kepada kelompok Muhammadiyah, yang menisbahkan diri kepada NU, yang menisbahkan diri kepada Ikhwanul Muslimin dan lain-lainnya, ketahuilah, nahnu ummatun wahidah. Kamu tidak akan beriman, kata Rasulullah, sampai kamu saling mencintai. Kamu saling mencintai. Perbedaan selalu pasti ada. Tidak mungkin saya ada 9 orang kakak beradik dari dari ayah dan ibu, sepasang suami istri. Ayah saya adalah Muhammad Ali, istrinya adalah Nurana almarhumah. Kami 9 orang kakak beradik. Kami beda-beda nama kami. Saya namanya Zulkifli, abang saya namanya Zainuddin, abang saya namanya Zainal Alfendi, abang saya namanya Zulherman, saudara perempuan saya namanya Nurhijjah, kemudian adik saya yang laki-laki yang perempuan namanya berbeda-beda, karakter berwatak juga berbeda-beda, bentuk juga berbeda-beda. Nggak mesti harus dipaksakan sama kaum muslimin. Tapi toh orang tua kami kan sama. Kami tinggal dalam rumah yang sama, dalam kasuhan yang sama. Ya harusnya saling mencintai kan, dengan menghormati perbedaan yang ada. Jangan maksa orang lain kamu, karena kalau merasa adalah dari orang tua yang sama, di rumah yang sama, wajah kamu dan nama kamu harus sama dengan saya. Ini nggak masuk akal kaum muslimin. Maka Muhammadiyah biarkan dia tetap Muhammadiyah, NU biarkan dia mau NU dengan ciri khasnya. Ya, Salafi silakan dengan salafinya, Jamaah Tabligh silakan dengan tablighnya, Hizbut Tahrir silakan dengan Hizbut Tahrirnya, Ikhwanul Muslimin silakan dengan Ikhwanul Musliminnya. Tapi kita tetap bersaudara karena induk kita sama, Islam. Ya, bapak dan ibu kita adalah Al-Quran dan Sunnah ibaratnya. Kenapa kita harus berpecah-pecah? La tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak dianggap beriman sampai kamu saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, afala unabbiukum bima yuthabbitu dzakum lakum afshus salam bainakum. Maukah kalian aku beritakan sesuatu yang dapat menguatkan hubungan kalian? Sebarkan salam sesama kalian. Tapi lihat, hari ini kelompok Salafi hanya akan mengucapkan salam kepada sesama kelompok mereka. Hari ini kelompok Jamaah Tabligh tidak akan mengucapkan salam kecuali hanya dengan kelompok mereka. Kalau tahu dia ini adalah dari Salafi, Wahabi. Kalau tahu dia ini dari kelompok dia yang bisa jadi agak menghujat-hujat dia, akan dimusuhi. Coba lihat perangnya saudara kita yang ada di Muhammadiyah, coba lihat perangnya kita. Ini tidak benar. Yang benar itu adalah afsyus salam bainakum, sebarkan salam sesama kamu. Tapi memang benarlah kata Rasulullah SAW bahwa salah satu ciri akhir zaman adalah orang hanya mengucapkan salam untuk yang dia kenal saja, untuk yang diakuinya saja. Yang tidak diakuinya tidak akan mengucapkan salam. Masya Allah. Siapa yang mengajarkan begitu? Padahal selama dia umat Islam, selama dia ahlu sunnah wal jamaah, maka selama itu dia adalah saudara. Kenapa tidak menghargai antar satu dengan yang lain? Tanda ini adalah akhir zaman. Tapi bukan ini adalah pertanda yang bagus. Kalau pertanda yang bagus adalah afsyus salaman fima bainakum. Sebarkan salam antar sesama kamu. Sekali lagi, saya tidak boleh paksakan nama adik saya, nama kakak saya harus Zulkifli karena nama saya Zulkifli. Dan wajah mereka harus dioperasi plastik miripkan dengan wajah saya. Nggak bisa begitu. Biarkan dengan wajahnya masing-masing. Biarkan dengan nama masing-masing. Tapi tetap dalam satu rumah, tetap dalam
pengakuan bahwa kita punya orang tua yang sama dan kita bersaudara, tidak bisa pisah dan pecah persaudaraan itu hanya karena perbedaan bentuk, perbedaan nama, perbedaan karakter. Nggak bisa kaum muslimin. Karakter disebut Tahrir jenis dakwahnya seperti ini, karakter di Salafi jenis dakwahnya begini, karakter di Jamaah Tabligh jenis dakwahnya begini. Masing-masing berkah untuk Islam ini. Masing-masing saling kuat menguatkan, yashuddu ba'dhum ba'dha, saling kuat menguatkan. Tapi wahai hamba-hamba Allah, yang kita lihat adalah fenomena akhir zaman betul terjadi. Sebentar lagi kita akan sampaikan tentang hadis terpecah-pecahnya umatku. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga apabila kita mendengarkan ini, perintah Rasulullah sangat tegas. Kamu tidak akan pernah masuk surga sampai kamu beriman. Lan tadkhulul jannah aw la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hanya orang beriman yang layak menjadi ahli surga. Tetapi wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak pernah dianggap beriman sampai kamu saling mencintai. Dan maukah kalian, kata Rasulullah SAW, afala unabbiukum bima yuthabbitu dzakum? Mau enggak kamu saya sampaikan suatu ajaran yang dapat mengokohkan tali persaudaraan kamu, kata Rasulullah SAW, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara sesama kamu. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah apa yang kami sampaikan. Ini adalah kajian kita tentang fenomena nubuat akhir zaman dari tanda-tanda kecil yang sudah terjadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan sesi silsilah tanda-tanda akhir zaman kecil yang sudah dan sedang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.